Haraplah ada kemujizatan, ada keajaiban bisa rujuk. Ini selalu saya sampaikan ya. Saya nggak akan pernah mendoakan yang buruk. Pasti saya mendoakan ya supaya kedua belah pihak jadi pribadi lebih baik dengan kejadian ini rujuk. Oke, tapi Mbak Natali sendiri kan balik masalah kayak ini sering minta wejangan nggak sih nih dari Pak Ustadz kan sebagai guru? Ya alhamdulillah sih setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natali insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya, intinya beliau haus sama agama dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban, ya memberikan ya apa yang kita bisa deh. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Ya nggak mungkin saya berduaan. Dan saya jujur kenapa saya mengundang juga teman-teman di sini, ada satu portal berita ya nauzubillah min dzalik. Ini mengatakan bahwasanya saya ketika selesai sidang kemarin, saya katanya ketemu Mbak Natali dan ngajak jalan. Nanti saya kasih beritanya. Itu ditonton juga udah banyak orang ya. Saya berharap klarifikasi, saya tidak pernah ketemu Mbak Natali setelah yang viral di YouTube. Saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ketemu setelah sidang, itu mohon maaf, itu berita fitnah, berita bohong. Saat ini saya klarifikasi, mohon gunakan hati kita. Ketika kita mau memberi, boleh cari uang, siapa yang melarang cari uang? Boleh. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ya, kalau udah dilaksanakan sholat kita boleh bertebaran muka bumi cari uang, cari rezeki kita, tapi jangan nyari rezeki dengan jalan haram, dengan memberitakan fitnah ya tentang saya, tentang keluarga saya. Demi Allah saya sayang sama yang memberitakan. Saya jujur tidak membenci, justru karena sayang inilah saya sampaikan. Jadi jangan memfitnah saudara kita ya, satu agama, satu bangsa, satu negara. Saya sangat terganggu dengan berita ini. Saya gak pernah berjumpa dengan Mbak Natali setelah YouTube kemarin itu, gak pernah ketemu. Paling pun bicara ya kita bicara via ya mungkin via istri saya gitu. Jadi gak pernah ketemu lagi. Maksud apakah nanti yang diajak umroh apakah cuma Mbak Natali atau ada beberapa selebriti yang diajak? Ya kami alhamdulillah kerjasama dengan banyak selebriti ya. Untuk program umroh ini, insya Allah kita akan kerjasama dengan Mbak Natali juga, insya Allah. Mas, dari Mas sendiri hubungannya dengan Kang Sule? Saya alhamdulillah saya ngisi di YouTube beliau ya. Saya tahu beliau, manajemen beliau gitu yang baik, dan alhamdulillah nggak ada niat kami untuk apapun ya. Nggak ada, demi Allah saya ingin Kang Sule ya dapat hal yang lebih baik lagi lah dari kejadian. Jadi pada saat berita itu viral, apakah maksudnya dari Pak Ustadz klarifikasi langsung? Ya malah paling ya saya yakin lah, saya tayangkan di YouTube-nya Mas Ari Untung untuk klarifikasi. Mas Ari Untung juga dekat sama Kang Sule. Mas Ari Untung juga janji sama saya ya akan menjelaskan lah kalau ada hal-hal yang Kang Sule misalkan kurang paham atau salah paham ya. Saya alhamdulillah Mas Ari Untung sebagai ya juga kakak saya ya, insya Allah akan bantu masalah ini biar klarifikasi, karena beliau juga senior, seumuran lah sama Kang Sule. Kalau saya sama Kang Sule jauh usianya, jadi ya kurang adab kalau saya langsung ke beliau sawan. Paling saya melalui orang-orang yang seusia, yang selevel ya, sepupu gitu. Tadi dari berita viral itu kan ada kata-kata baik dan buruknya. Okay. Beberapa netizen juga bilang alhamdulillah ternyata masih ada yang peduli tadi. Dari Ustadz sendiri. Ya, saya menganggap alhamdulillah. Jadi kita tahu mu'allaf itu wajib dibantu. Surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ enggak hanya fakir miskin yang kita harus bantu, tapi wal mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam juga harus dibantu. Jadi dengan kejadian ini orang baru ngeh, oh mu'allaf itu harus dibantu. Yang biasanya ya udah biasa aja lah orang baru masuk Islam, seperti umumnya muslim. Enggak, mereka spesial, beda sama saya yang Islamnya dari lahir. Kalau mereka yang tadinya non kemudian masuk Islam itu harus lebih spesial lagi. Kenapa? Mereka butuh ilmu yang lebih dari kita. Kita alhamdulillah belajar sholat dari kecil.
Dia belajar sholat baru 1 tahun 2 tahun. Kasihan kalau sampai kita nggak bantu dia ngajarin Islam lebih kuat lagi, kita khawatir ya terjadi hal yang nggak diinginkan. Itu sih niat kami, Pak. Dari Pak Ustadz sendiri melihat Mbak Natalin dengan masalahnya, apakah dia makin memegang erat agama yang sekarang atau malah jadi kecewa? Ya, ada kemarin saya dihubungi oleh timnya mau ketemu lagi, katanya ya tolong nih jangan dipotong. Iya. Mau ketemu lagi ya, tapi bicara tentang agama ya, ini menunjukkan ya dia menjadi pribadi insya Allah yang haus agama, yang pengen tahu agama lebih dekat lagi ya. Ini positif menurut saya sih insya Allah. Justru orang kalau ada masalah dia down bahkan dia mundur, nah, dia gagal. Orang yang hebat ketika dapat masalah justru menjadikan dia pribadi lebih baik, pribadi yang lebih hebat lagi ya. Ini yang hebat. Saya yakin Mbak Natalia akan jadi pribadi hebat apapun kejadian yang berubah. Oke. Kalau ada yang disampaikan untuk kedua belah pihak, bukan salah satu nih, ya tidak salah lagi, kedua belah pihak antara kami sudah ada. Ya, saya ingin menyampaikan, saya di sini bukan pihak ketiga ya yang menyebabkan perselisihan ini. Demi Allah, saya tidak ada nomor WA-nya Mbak Natali. Saya tadi sampaikan, kalaupun berhubungan Mbak Natali, pasti itu melalui pihak istri saya yang mahram saya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah berjalan bareng sama Mbak Natali. Tolong berita-berita ini di stop, ya di stop. Tolong gunakan hati yang bersih, akal yang bersih. Ya, saya nggak pernah jalan bareng dengan Mbak Natali di saat sidang. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Saya nggak pernah jalan. Tolong berita-berita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak membenci, saya tidak memusuhi. Antum saudara saya, tolong turunkan berita itu. Jangan dinaikin lagi berita itu yang mengatakan saya berjalan bareng setelah sidang kemarin. Saya demi Allah saya tidak pernah jalan bareng dengan Mbak Natali. Ya, kita harus jaga perasaan Mbak Natali juga. Dia wanita yang baik, Kang Sule juga orang baik. Dan saya mohonlah netizen ya berpikir yang tadi saya bilang, kalau mau ketemu Allah dalam keadaan kita dibersihkan dosa kita, ya harus bersihkan hati kita dulu. Hati dulu yang Allah mau temui. Allah nggak lihat wajah kita dulu. Ya, wajah itu Allah nggak pernah lihat. Allah nggak pernah lihat kekayaan kita, Allah tidak pernah melihat popularitas kita, yang dilihat apa? Hati. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, kata Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah melihat wajah, nggak pernah. Ya, kita ini awalnya air mani hina, kemudian ketika mati kita jadi bangkai, kita akan dimakan oleh cacing-cacing. Jadi mohon maaf, jangan pernah melihat sosok orang itu dari ketampanan, kecantikan. Apa yang dilihat Allah? Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Hati yang Allah lihat, bukan apa yang nampak dari manusia. Hati. Saya mungkin di depan media bisa baik, tapi kalau di rumah saya berdua, saya sendirian, saya nggak tahu, kita nggak ada yang tahu siapa kasih. Ya, jadi nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya punya salah, saya punya dosa, tapi saya mohon ya jangan ada berita tentang fitnah lagi tentang kami ya. Saya jujur sedih dengan berita yang kemarin, tapi demi Allah saya nggak memusuhi, tadi saya katakan. Jadi nggak bakal saya perpanjang masalah ini juga. Tetap saya doain para wartawan, khususnya infotainment nih dapat rezeki yang halal. Semuanya nih saya doain insya Allah dapat rezeki yang halal, berkah, dapat duit yang bisa mengumrohkan ibunya, ayahnya. Tolong jangan cari duit haram dengan pemberitaan. Demi Allah kita sebentar hidup di dunia ini. 60-70 tahun. Terus setelah itu kita kemana? Apa stop? Enggak, perjalanan masih panjang. Ada alam barzakh, nanti ada pertanyaan kubur. Jadi tolong ya, jangan cari harta yang haram dengan memfitnah orang. Sebagai mursyid dari Mbak Natali, gimana nih maksudnya untuk Mbak Natali sendiri, mungkin ada nasihat atau apa dari Ya, saya berpikir ya ini biarkan clear dulu masalahnya. Ini kan masih sidang 1 nih. Ya, perceraian masih sidang pertama kan. Biasanya ada mediasi ya. Saya berharaplah ada kemukjizatan, ada keajaiban bisa rujuk. Ini selalu saya sampaikan ya. Saya nggak akan pernah mendoakan yang buruk. Pasti saya mendoakan ya supaya kedua belah pihak jadi pribadi lebih baik dengan kejadian ini, rujuk ya, islah. Itu yang lebih elegan, yang lebih indah.
saya sampaikan di podcast Mas Ali, untuk kalaupun kita cerai sama istri kita yang sekarang, kita nikah lagi nih, emang ada jaminan dapat istri lebih baik? Emang ada jaminan dapat suami lebih baik? Kan nggak ada. Lebih baik perbaiki yang ada. Tapi kalaupun memang nggak bisa diperbaiki ya karena agama, ya karena itu tolak ukur menikah itu rumah tangga adalah agama, bukan yang lain. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka engkau pasti bahagia. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini tambah dekat lagi sama Allah, kedua belah pihak bisa rujuk dan insya Allah lahir adiknya Azan. Ya. Makasih. Kita makan ya, makan.